Sebenarnya Prabowo ini pengen ketemu Mega udah lama gitu, cuma karena Bu Mega sibuk atau gak mau ditemui atau bagaimana sehingga gak bisa ketemu nih sampai sekarang gitu. Maka silahkan tanyakan ke Megawati gitu, kapan bisa bertemunya gitu. Iyalah, sangat ingin bertemu, Wong Prabowo sudah menunggu selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun Prabowo katanya mau ketemu sama Megawati, tapi sampai sekarang ada Jokowi di balik Prabowo. Hai korban ghosting, setelah berbagai macam penantian-penantian panjang, akhirnya tibalah yang namanya bulan Oktober, di mana bulan ini akan menjadi bulan-bulan transisi dari pemerintahan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Apakah Jokowi akan kembali ke Solo? Ataukah Prabowo akan tetap berhubungan baik dengan Jokowi? Atau ternyata Prabowo akan berdiri dengan kokoh tanpa berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang selama ini orang-orang selalu mengaitkan bahwa ada Jokowi di balik Prabowo dan selalu pasti ada Jokowi di balik Prabowo. Ya kan? Berbagai macam hal sudah ketemu. Ketua DPR, Puan Maharani sudah jadi. Berbagai macam ketua MPR juga sudah ada. Dan hal-hal ini sudah bertemu berbagai macam hal, ya kan? Pimpinan-pimpinan partai politik ataupun berbagai macam fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR RI itu sudah jelas. Kita sudah bisa melihat siapa kemudian terpilih kembali, tinggal menunggu Prabowo dilantik dan menunggu siapa saja menteri-menterinya. Tapi yang terakhir ini menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Ini kan sampai sekarang selalu menjadi perbincangan yang hangat dan selalu ditanyakan kapan kemudian Prabowo dan Megawati akan bertemu gitu. Kapan nih dua tokoh ini akan bertemu gitu. Apakah kemudian Prabowo nanti sama Megawati akan bertemu sebelum pelantikan? Oh iya katanya. Insya Allah sebelum pelantikan, secepatnya. Bahkan sekarang kabarnya menu makanannya sudah siap gitu. Tinggal tempatnya aja di mana yang belum gitu. Berbagai macam hal ini akhirnya menimbulkan berbagai macam pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa jangan-jangan habis ini PDIP dapat menteri. Tapi hal yang kemudian menarik antara pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati adalah tentang pernyataan Hasyim yang mengatakan bahwa oh iya sudah pasti ini sudah pasti bertemu gitu. Pak Prabowo sudah menunggu selama 2 tahun. Hah? Menunggu 2 tahun untuk ketemu dengan Megawati gitu. Sudah 2 tahun kata Hasyim ya. Kita tidak mengerti apa kemudian makna tersirat yang ingin disampaikan oleh Hasyim. Apakah kemudian Hasyim ingin mengatakan bahwa sebenarnya Prabowo ini pengen ketemu Mega udah lama gitu, cuma karena Bu Mega sibuk atau gak mau ditemui atau bagaimana sehingga gak bisa ketemu nih sampai sekarang gitu. Maka silahkan tanyakan ke Megawati gitu, kapan bisa bertemunya gitu. Iyalah, sangat ingin bertemu, Wong Prabowo sudah menunggu selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun Prabowo katanya mau ketemu sama Megawati, tapi sampai sekarang kabarnya adalah sebelum 10 Oktober mereka berdua akan bertemu nih, dua tokoh bangsa ini, beliau-beliau ini akan bertemu gitu. Jadi Megawati dan Prabowo Subianto akan bertemu sebelum 10 Oktober di mana plot twist-nya adalah 10 Oktober adalah pembacaan putusan ya PT UN Negeri Jakarta terkait gugatan PDIP tentang KBU yang kemudian akhirnya meluluskan Gibran tanpa merubah syarat katanya. Ini masih diumumkan tanggal 10 nih, tanggal 10 Oktober nih. Apakah kemudian nanti akan ada kejutan pada tanggal 10 Oktober itu? Ya kita lihat nanti. Apakah ternyata pertemuan sebelum 10 Oktober itu akan membahas terkait berbagai macam putusan-putusan itu? Atau ternyata ini memang hanya sekedar silaturahmi agar kemudian pemerintah eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan baik? Atau tentang apa gitu? Karena lembaga legislatif mau tidak mau diakui atau tidak, tetap PDIP kemudian yang punya kursi terbanyak dan pimpinannya adalah Puan Maharani. Tapi yang penting adalah kolaborasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif ya itu tetap harus berjalan dengan baik. Terlepas dari berbagai macam fraksi atas demi kebangsaan dan kenegaraan kita, ya tetap harus dilakukan dengan baik gitu. Tapi yang menarik gitu, bahwa berbagai macam pertemuan-pertemuan ini nih cukup menarik. Apa yang kira-kira akan dibahas oleh Megawati dan Prabowo gitu? Masa mereka ketemu terus ngopi-ngopi santai dan ketawa-ketawa kan nggak mungkin gitu. Sekelas tokoh nasional bertemu pada satu titik gitu kan, pasti kan ada satu hal tentang kenegaraan yang kemudian dibahas gitu. Apakah kemudian juga akan tersebut soal Gibran? Belum tentu. Sehingga
Hal ini mengingatkan kita pada satu pernyataan Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan di acara partai yang mengatakan bahwa biasanya kalau datang rame-rame nanti ditinggalnya juga rame-rame nih gitu. Bahkan ada berbagai macam video-video yang beredar ketika pelantikan DPR ya, pelantikan anggota-anggota dewan itu, di mana Prabowo malah bincang santai sama Puan di belakang gitu. Jokowi nggak tahu jalan sama siapa, akhirnya ditemui sama Erlangga gitu. Ini berbagai macam hal ya, kan? Karena media itu kan akhirnya menyoroti gitu kan ya. Seolah-olah Prabowo dan Puan ini berbincang santai gitu kan, sangat menikmati kira-kira apa yang dibahas gitu kan. Meskipun yang disampaikan hanya ya sekedar sapa saja gitu mengenai berbagai macam pertemuan-pertemuan, gimana enaknya gitu kan. Apakah nanti Prabowo yang ke Tengku Umar atau gimana gitu kan. Santuy saja katanya. Ternyata ini disoroti oleh berbagai media seolah-olah gitu, seolah-olah Prabowo lebih dekat ke Puan nih. Karena kenapa? Ya karena habis ini kerjasamanya sama mereka bukan sama Jokowi. Jokowi sudah selesai gitu, gak ada kerjasama lagi gitu. Kekuatan partai politik ya juga gak ada gitu. Kan Jokowi gak punya partai. Yang punya partai ya Megawati. Yang ada di dalamnya ya Puan gitu kan. Dan PDIP ya. Golkar ya ada Bahlil gitu kan. Iya kalau Gibran sampai sekarang masih dirawat sama Golkar. Kalau enggak, karena Bahlil juga punya visi gitu. Bahwa salah satu kenapa akhirnya dia menjadi ketua umum Golkar, pasti kan ada visi yang lebih tinggi gitu. Lebih tingginya adalah apa? Jadi presiden mungkin gitu kan. Sehingga mungkin ini juga yang akhirnya menjadi plot twist antara Prabowo dan Megawati, Jokowi dan Bahlil, serta Puan gitu. Ini hal-hal yang kemudian saling terikat dan apakah nanti benang merahnya akan seperti apa gitu. Kita perlu melihat bersama. Tapi yang pasti pertemuan kedua tokoh ini nantinya akan membuat berbagai macam peta-peta politik itu semakin jelas gitu. Kalau sekarang masih remang-remang dan nggak tahu mau gimana gitu, ini nanti akan semakin jelas nih gitu. Akan ada banyak kepastian-kepastian dan petanya akan seperti apa gitu. Tapi yang pasti mau bagaimanapun ketika kemudian akhirnya terjadi berbagai macam hal-hal yang kita tidak inginkan gitu kan, terkait berbagai macam perubahan hukum untuk Gibran atau berbagai macam kekuasaan-kekuasaan yang kemudian akhirnya mengontrol hukum, bukan hukum yang mengontrol kekuasaan, itu harus tetap diingat sebagai pembelajaran agar tidak terjadi lagi di masa depan. Tapi berbagai macam prestasi yang kemudian sudah dilakukan oleh Jokowi, sudah dikerjakan oleh beliau dengan berbagai macam menteri-menteri dan kabinetnya, itu tetap juga perlu kita apresiasi. Apa-apa yang kemudian memang ada yang kurang, tetap kita terus evaluasi dan kita perbaiki. Mau bagaimanapun hubungan Jokowi, mau jadi apapun Jokowi pasca jadi presiden, tetap kita ucapkan terima kasih karena telah menjabat selama 10 tahun, meskipun pengen nambah tapi gak jadi gitu. Gak apa-apa, itu tetap perlu apresiasi berbagai macam kinerja kerasnya, dan itu memang sudah hal yang harusnya dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Tapi pertemuan Prabowo dan Megawati semoga membahas tentang berbagai macam kemajuan-kemajuan negara, sehingga ini tidak hanya tentang urusan politik atau ini tidak hanya tentang urusan jabatan, tapi lebih daripada itu, ini adalah persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.